Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Ini udah semangat, tapi lebih semangat lagi. Kalau saya tanya, kalian jawabnya apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa sambil mengepalkan tangan ya. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Nah, saya mengucapkan terima kasih kepada kalian yang telah berhadir di ruangan ini untuk kita melakukan kegiatan posisi kelompok. Sebelum kita masuk ke yang selanjutnya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar lebih berkah ya. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqna fahman. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Amin. Di sini kita akan melakukan posisi kelompok. Nah, sebelumnya ada kenal lagi posisi kelompok kan? Belum. Mungkin belum tahu apa posisi kelompok itu. Saya jelasin ya. Posisi kelompok itu adalah posisi budaya bantuan yang diberikan oleh konselor atau diberikan kepada siswa-siswanya yang dilakukan secara berkelompok, misalnya 5 orang atau sampai 10 orang gitu. Nah, tujuannya yaitu untuk membantu kalian atau mengembangkan kalian baik itu bakatnya, menyelesaikan masalahnya gitu, baik itu dari segi pribadi, sosial, belajar dan karir kalian. Nah, dari pengertiannya ini ada yang ingin kalian tanyakan? Ada, berarti paham semua ya? Dari ketiganya tadi saya udah tes juga kan? Paham? Kalau memang ada yang ingin tanyakan silahkan tanyakan. Ada. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini nanti kita akan melakukan posisi kelompok. Nanti dari masing-masing kalian silakan kalian mengungkapkan apa nih permasalahan kalian yang ingin kita selesaikan di sini. Kemudian kita diskusikan siapa permasalahan siapa yang ingin kita selesaikan terlebih dahulu. Nanti yang lain-lain bukan berarti nggak akan kita selesaikan, tapi di lain pertemuan. Karena kan nggak mungkin kita bahas semua masalah di satu pertemuan karena akan banyak menghabiskan waktu. Nah, dalam posisi kelompok ini juga ada asas yang paling penting itu 3. Yang pertama itu asas kerahasiaan. Namanya karena ada asas kerahasiaan inilah kalian bisa mengungkapkan secara jujur tanpa harus kalian sembunyi-sembunyikan, karena yang tahu itu cuma kalian dan saja yang memang terlibat dalam kegiatan kelompok ini. Dan itu ada asas keterbukaan. Silakan terbuka kalau kalian tak terbuka secara secara memang betul terbuka, saya juga nggak bisa bantu gitu. Saya dan teman-teman kalian juga nggak bisa bantu sampai tuntas gitu. Dan yang terakhir ini adalah asas kesukarelaan. Itu penting kalau kalian memang dari niat kalian misalnya diterima itu dipaksa, pasti rasa lupa itu akan ketahan karena nggak sukarela. Nah, saya ingin tanya, sukarela nggak? Sukarela ya. Nah, sebelum kita masuk ke lebih dalam lagi, alangkah baiknya kita perkenalkan dulu ya. Ustazah dulu nih berarti. Itu dari kalian. Dari Ustazah. Perkenalkan, nama Ustazah Ulfi Rofiat. Kalian bisa panggil Ustazah Ulfi. Kemudian dari kanan atau dari kiri? Dari kiri. Dari kanan. Nah, banyak dari kanan, berarti dari kanan dulu. Perkenalkan, nama saya Asela Alisa Fikri, bisa dipanggil Asela. Namanya? Nama saya Firlima, biasa dipanggil Ayu. Perkenalkan, nama saya Nurul Sofia, biasa dipanggil Nida. Perkenalkan, nama saya Naila Asifah Wahida, biasa dipanggil Nela. Perkenalkan, nama saya Suci Ayu Safira, biasanya dipanggil Suci. Oke, berarti ini Ustazah promosikan aja ya. Ini Aira, ini Sela, ini Naila, ini Adita, dan ini Suci. Nah, di sini Ustazah akan mempertegaskan secara singkat tentang posisi kelompok tadi. Nah, dari posisi kelompok dan asas tadi berarti udah paham ya? Udah. Kalian sudah siap tidak untuk masuk ke tahap selanjutnya? Siap. Semangat ya? Siap. Oke. Nah, di sini kita akan merupakan permasalahan yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Kalian, sosial kalian gitu. Contohnya, misal dulu ya Ustazah kalau di sekolah kasih undang-undang dulu saja karena kayak nanti aja lah
setiap ada agenda gitu di pondok. Berarti Stella sulit dalam mengatur waktu karena saking padatnya ya di pondok. Tidak. Jadi saya kenapa ya pas masuk pelajaran MTK tuh kayak susah ngerti. Sulit mengerti dalam pelajaran matematika. Memang pelajaran itu mungkin gak banyak orang yang suka. Gak apa-apa. Karena pasti kita ada keahliannya di bidang masing-masing. Dari Nela apa nih? Ustazah, kalau saya kan Ustazah, misalnya ada di pelajaran yang saya kurang suka kayak gitu, habis itu bawaannya selalu ngantuk kayak gitu, kayak pengen tidur di kelas. Jadi kalau ada pelajaran yang membosankan, jadi akhirnya membawa Nela yang itu pelajaran yang sama atau sekaligus pelajaran yang nggak suka. Yang susah sekaligus nggak suka. Biasanya membosankan hasil dari karena nggak suka pelajaran juga kan. Oke. Nah, dari kelima kalian ini kan udah nih merupakan apa yang masalah kalian nih, yang kalian rasakan. Menurut kalian permasalahan siapa dulu ya ini kita selesaikan di sini? Setelah ya tadi. Nah, berarti setuju. Setelah gimana? Setuju. Yang lain? Setuju. Berarti sepakat kita akan menyelesaikan masalah Stella terlebih dahulu ya. Nah, Ustazah ingin meminta Stella untuk mengungkapkan kembali sekali lagi masalah Stella apa? Kan misalnya kita di pondok nih kan Ustazah, kan di pondok tuh banyak agenda. Kita tuh kayak mana caranya mengatur waktu agar tepat waktu pas ada agenda tuh. Ada agenda tuh. Oke. Nah, berarti masalah dari Stella tadi dia kesulitan mengatur waktu karena saking padatnya apa tuh kegiatan di Mondo. Berarti salah satu penyebabnya itu ya tadi karena padatnya waktu di Mondo. Nah, dari Ustazah dulu ya, baru nanti ke kalian. Nah, dari Ustazah selain itu ada nggak penyebabnya sehingga membuat Stella kesulitan gitu dalam mengatur waktunya? Ada. Berarti cuma karena padat. Ada. Padat. Oke. Dari teman-teman lain ada yang ditanyakan nggak kepada Stella? Emang Asal udah pernah ngelakuin usaha apa aja? Mengejar waktu biar agar cepat nyampe, biar terburu lah semuanya. Arsalah pernah nggak terlambat kalau misalnya ada agenda acara gitu, terus Arsalah terlambat? Oh, pernah sekali. Oke, yang lain ada? Belum ya, nggak apa-apa. Nah, Arsalah kan tadi katanya kesulitan dalam mengatur waktu karena sakit terlambatnya. Arsalah merasa nggak pernah lalai gitu, nggak tepat waktu kan tadi bilangnya nggak tepat waktu kan. Nah, itu juga mungkin akan berpengaruh dari karena dari satu kegiatan udah telat, jadi berpengaruh ke kegiatan lain, ya nggak? Ya. Nah, gimana, setuju? Setuju. Oke, gitu. Jadi di situ mungkin salah satu penyebab Stella sehingga nggak bisa mengatur waktu. Apakah benar? Iya. Nah, selain itu apa lagi? Apa ya? Stella pernah merasa lalai gitu atau kayak asing ngomong atau asing Kayak asal cek telat-telat, gitu bangunnya agak telat. apa? Iya, sehingga karena asik bicara sama teman karena apalagi gosip ya, Ya, kita asik perempuan banget kayak gosip. asik kali gitu ya. Gitu. Jadi sampai akhirnya lupa waktu, makanya sehingga susah gitu dalam mengatur waktu. Nah, oke, berarti itu ya penyebabnya dari yang membuat Stella sulit mengatur waktu. Selain itu, Stella merasa nggak ada penyebab lain? Malas. Nah, kan dan nampak selain itu karena dia keasikan, malas itu karena malas lah sehingga menghasilkan itu keasikan tuh. Ada nggak nih dari kalian masukan atau solusi nih untuk mengatasi masalah kemalasan yang dialami oleh Stella? Siapa dulu ya ingin mengungkapkan pendapatnya? Asal kayaknya harusnya aku belajar kesini itu apa? Terus dulu ini orang tua capek ke sekolah kita, jadi kita nggak bisa bahasa di sini yang belajar. Ya. Makanya Arsela harus kurangi malas-malasnya. Ingat juga masa depannya. Ya, saya setuju sama apa yang mereka bilang karena kalau bukan dari sekarang kita berjuang kapan lagi? Ya betul. Nah, betul yang seperti dikatakan teman-teman. Kalau misalnya kita memang itu malas yang kita alami di fase belajar memang wajar. Saya juga mengalami kayak yang kalian alami dalam masa pendidikan. Tapi jangan kita lalai dalam kemalasan itu. Kalau udah lalai dalam kemalasan itu bahaya. Kita harus ingat tujuan aku di sini apa. Cita-cita yang ini aku gapai apa, mimpi yang
masa tua kita menikmatinya, ya enggak? Kemudian selain itu dari cara kita untuk mengingat, itu salah satu cara kita untuk mengatasi malas. Kalau udah ingat orang tua, perjuangan orang tua, apalagi kalau udah baca orang tua, sedih kan tuh, sedih pasti lebih semangat gitu kan. Nah, apa ya? Ada nggak hal lain lagi untuk mengatasi malas itu? Gitu. Agar kita segala sesuatu itu tepat kalau tuh melakukan kegiatan kita awal selain itu ada nggak kita waktu buat ya bagi apa tulis gitu di note tempel di lemari gitu kan, apa ininya tulis kegiatan aku hari ini tanggal 7 April 2026 ini hal yang harus aku lakukan dulu. Nah, jadi gitu, tapi buat dari hal yang penting atau mendesak sampai yang paling kurang penting gitu. Terus kalau misalnya ada hal yang belum kalian terlaksana yang udah kalian rencanain hari itu, pernah nggak kalian kecewa? Nah, apa yang kalian rasain waktu kecewa itu? Ada sampai yang kayak nggak mau kerjain hal lain? Nggak ada yang berarti nggak ada sampai paling karena ada lupa dia kan udah planning kan hari ini kerjanya apa. Ini ada satu dua hal yang tidak terlaksana, justru dia kayak kurung diri di kamarnya karena apa yang udah dia planning itu nggak terlaksana. Nah, itu nggak baik. Kegiatan dia yang tidak terlaksana di hari itu kalian lebih ke esok hari. Nanti kalian lakuin dulu yang paling penting dan paling mendesak di hari itu. Itu jangan mengatur waktu ya sih. Selain juga tidak usul bersela. Itu jangan mengatasi malas keingat. Intinya cita-citanya jangan buang-buang waktu. Atur waktu sebaik mungkin. Buat bisnis atau itu kalau bertugasnya sulit buat dulu. Saya kayak buat belajar 25 menit dan istirahat baru apa baru belajar lagi, baru lanjut lagi ya. Nah, selain itu ada tidak metode atau hal yang bisa kita lakukan untuk mengatasi kemalasan kita yang tadi kita bahas? Apa? Gimana? Tulis kegiatan terus tuh iya di lemari. Selain itu lagi jangan terlambat. Tulis usahakan di waktu, jangan begadang juga. Itu saya kalau balik apa sudah ditulis itu setengah 11 ya. Nah, setengah 11 kan. Kalau belajar setengah 11 tidur. Jangan keasikan cerita. Kalau bapak saya juga pernah. Misalnya kamu dulu pernah kayak mondok yang mana sih? Mondok yang bentar aja itu, yang memang jadi tahu rasanya kayak malam karena dapat temannya si ngobrol, jadi kasih kamu ngobrol, akhirnya begadang, besoknya telat. Kenapa mana nggak? Apa temannya di sini? Masalah apa? Sekolah jam. Kalau nggak kayaknya pakai mana itu? Maksudnya pakai mana tuh? Oh, maksudnya ada rumahnya yang kayak disuruh sholat. Apa yang karena mungkin kalau misalnya dulu itu misalnya kalau telat sholat 100 rakaat boleh jadi ya nggak sekali ya, mungkin sampai 100 rakaat atau ada apa yang boleh ada sampai 100 rakaat. Kalian lihat mungkin wajah-wajah kalian udah mau kayak contoh kita sekarang main permainan ya, permainannya sederhana yang juga berhubungan sama masalah yang kita bahas, yaitu cara mengatur waktu kan, tapi berhubungan dengan hitungan kan. Sama di cara mengatur waktu ada hitungan kan, ada jam. Nah, di sini kita main game 1 sampai 5 boom, kelipatan 5 boom besar, 1, 2, 3, 4 boom, nanti 6, 7, 8, 9 boom. Nah, nanti siapa yang salah nanti jawabnya dadah gitu. Paham? Karena ya nanti kalau salah nanti dadah, nanti dia nggak main lagi ya.
2, 3, 4, boom. 6, 7, 8, 9, boom. Kalau salah ada. Kalau tidak ada tuh lah helm-helm. Hah? Iya, dia nanti keluar. Yang mainnya yang sisa, yang masih benar. Nah, di situ kita akan nampak siapa pemenangnya, siapa yang fokus gitu. Nah, kita mulai ya. Dari sini ya. 1, 2, 3, 4, boom. 1. Nah, dadah. Kan 6 habis itu. Nah, ulang ya berarti Lela udah keluar. Dari 1. 1, 2, 3, 4, boom. 6, 7, 8, 9, boom. 11, 12, 13, 14, boom. 16, 17, 18, 19, boom. 21, 22, 23, 24, boom. 26, 27, 28. 29, boom. 30, Nah, kan jangan lagi nih kan. Nah, 1. Iya, kenapa ini? 1, 2, 3, 4, boom. 6, 7, 8, 9, boom. 11, 12, 13, 14, boom. 16, 17, 18, 19, boom. 21, 22, 23, 24, boom. 26, 27, 28, 29, boom. 31, 32, 33, 34, boom. 36, 37, 38, 39, boom. udah dulu. Ini kelamaan nih. Hubungannya tiga orang lagi fokus nih. Nah, oke, gimana? Seru kan permainan kita? Seru. Saya yang menanyakan kepada Sela, bagaimana pengalaman yang Sela rasakan dari kejadian tadi? Saya bisa tahu dan membantu juga. Makanya saya akan membuat kayak ini biar bisa mengubah waktu akan hidup anak saya. Ya, betul. Nah, sekarang sudah ini kalian secara bersama-sama membuat komitmen. Nanti kalian bakalan mulai hari ini kami akan belajar secara tepat dan kami akan rajin belajar. Bisa? Nah, tangannya kayak ini, teman-teman. Oke, siapa yang bilang? Hera ya? Oke, mulai hari ini Mulai hari ini kami akan belajar belajar tepat waktu dan mengatur waktu lebih baik lagi. ya. Oke, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, karena ini dari akhir waktu dan kedua itu saya sekarang ingin menanyakan kesimpulan dari kalian pada kegiatan kita. Apa nih kesimpulan yang kalian dapatkan dari kegiatan kita hari ini? Boleh satu atau dua orang aja. Sebenarnya di sini kita belajar waktu itu adalah emas. Jadi kalau misalnya kita terlambat, kita buang-buang waktu, kayak buang-buang kesempatan untuk menjadi lebih baik. Jadi mulai dari sekarang kita harus lebih tepat waktu, atur waktu sebaik mungkin dan ada itu. Ya, betul. Nah, betul tadi seperti Aira bilang. Nah, kita harus kita harus minta mengatur waktu, karena kalau bukan kita sendiri yang mengatur waktu itu nggak akan nunggu kita, karena waktu itu akan tetap jalan sendirinya. Jadi kita adalah sehari itu harus tetap mengatur waktu. Gitu, misalnya hari ini kita mau ngelakuin apa, atur terus tuh sampai mau tidur gitu. Nah, oke, udah paham dari kegiatan kita? Nggak ada lagi yang segini mau kami? Alhamdulillah ya. Nah, bagaimana kegiatan kita hari ini? Menyenangkan atau tidak menyenangkannya? Dan sangat membantu ya. Alhamdulillah kalau sangat membantu. Nah, kalau misalnya kita ke depan atau minggu depan nggak tahu ya kita kapan akan melakukan kegiatan kayak gini lagi, mau nggak? Mau. Nah, dengan menyelesaikan mungkin masalah tadi ya
ini yang belum terselesaikan masalahnya. Nah, di pertemuan selanjutnya kita akan selesaikan masalah yang lain. Siapa yang ingin diselesaikan yang paling penting itu. Oke. Nah, sebelumnya Ustazah minta maaf kepada kalian kalau memang ada salah kata dari Ustazah selama kegiatan kita berlangsung. Dan Ustazah juga mengucapkan terima kasih karena sudah berpartisipasi dalam kegiatan kita. Nah, alangkah baiknya sebelum kita tutup kita berdoa terlebih dahulu. Oke ya. Berdoa nih. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la